Henry Mkhitaryan dilaporkan bakal menjalani tes medis bersama Inter Milan dalam pekan ini, atau paling cepat pada hari Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022, jelang transfernya secara gratis dari AS Roma. Sebagaimana dilansir Tuttosport, bahwa gelandang internasional Armenia ini akan menjalani hari yang sibuk pada Selasa karena ia terlebih dahulu melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Humanitas untuk pemeriksaan medis, sebelum menuju markas Nerazzurri untuk menandatangani kontrak. Pemain berusia 33 tahun tersebut akan menekan kontrak berdurasi 2 tahun senilai 4,5 juta euro per musim termasuk bonus. Salah satu alasan yang menentukan mengapa Mkhitaryan lebih memilih Inter ketimbang memperpanjang kontraknya di Roma adalah kesempatan untuk bermain di Liga Champions lagi, sebuah turnamen yang jarang dia ikuti. Pelatih Inter, Simone Inzaghi sangat antusias dengan kedatangannya karena ia bisa memainkan berbagai peran berbeda di lini tengah. Selain itu, dia juga punya kualitas bagus ketika menyerang sekaligus mendikte tempo permainan. Mkhitaryan direkrut AS Roma dari Arsenal pada musim panas 2019, di mana awalnya sebagai pemain pinjaman tapi kepindahannya menjadi permanen setahun kemudian. Dalam kurun waktu 3 musim berseragam Roma, dia telah tampil sebanyak 117 pertandingan, di mana ia sukses mencetak 29 gol dan menyumbang 28 assist. Dia membantu Giallorossi merengkuh gelar UEFA Conference League di Tirana dengan mengalahkan Feyenoord di laga final. Presiden Inter Milan, Steven Zhang telah memberikan persetujuannya untuk memulangkan Romelu Lukaku ke Giuseppe Meazza dalam kesepakatan pinjaman berbayar sebesar 10 juta euro. Hal ini diklaim oleh La Gazzetta dello Sport, bahwa Zhang dengan senang hati siap membayar sebesar 10 juta euro ke Chelsea untuk biaya pinjaman Romelu Lukaku, dan kesepakatan dapat dikonfirmasi dalam waktu dekat. Pertemuan untuk merampungkan kesepakatan transfer dijadwalkan pada Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022, dan Lukaku akan melakukan tes medis bersama Inter beberapa hari kemudian. Lukaku akan menjadi perekrutan besar pertama Inter di jendela transfer musim panas 2022 ini dan akan memungkinkan klub untuk kemudian fokus pada kesepakatan Paulo Dybala dengan status bebas transfer. Romelu Lukaku sudah lama menyatakan keinginannya untuk kembali ke Inter setelah merasa tidak bahagia berseragam Chelsea. Di sisi lain, Chelsea pun dikabarkan sudah berburu penyerang baru untuk menggantikan Lukaku. Mereka kini mencoba mendapatkan penggawa Manchester City, Raheem Sterling. Romelu Lukaku sudah menjalin komunikasi dengan pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi untuk membahas tentang strategi dan upaya Nerazzurri memenangkan gelar Scudetto pada musim depan. Sebagaimana dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, bahwa meski belum secara resmi kembali ke Inter, penyerang Belgia itu sudah sering bertukar pikiran dengan Simone Inzaghi. Fokus utama pembicaraan mereka adalah membahas tentang bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh Inter dalam memenangkan kembali gelar Liga Italia Serie A pada musim kampanye 2022-2023 mendatang. Seperti diketahui, sepeninggal Lukaku ke Chelsea, Inter gagal mempertahankan Scudetto pada musim 2021-2022 kemarin. Romelu Lukaku merupakan salah satu sosok kunci kesuksesan Inter memenangkan Scudetto pada musim 2020-2021 di bawah asuhan pelatih Antonio Conte. Lukaku bersikeras untuk dapat kembali berseragam Inter Milan dan berharap mendapat dukungan lagi dari para fans Nerazzurri yang sebelumnya sangat kecewa dengan kepergiannya pada musim panas lalu. Achraf Hakimi bisa kembali ke Inter Milan sebagai bagian dari kesepakatan transfer Milan Skriniar ke Paris Saint-Germain di musim panas ini. Jurnalis sport Mediaset, Matteo Barzaghi meyakini bahwa ada kemungkinan Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku kembali ke Inter Milan. Menurut Barzaghi, Paris Saint-Germain bisa menawarkan bek sayap asal Maroko itu plus uang tunai sebesar 40 juta euro kepada Nerazzurri demi mengamankan tanda tangan Milan Skriniar. Achraf Hakimi merupakan mantan pemain bintang Inter yang dijual ke Paris Saint-Germain pada musim panas tahun lalu untuk membantu mengatasi krisis keuangan klub. Namun, Hakimi menjalani musim yang kurang meyakinkan di musim debutnya bersama PSG. Selain itu, ia juga diketahui kurang bahagia di Paris dan ingin segera angkat kaki dari Parc des Princes. Skriniar, tuntutan Inter sangat tinggi, sebesar 80 juta euro, sementara PSG telah menawarkan 50 juta euro plus pemain, ujar Barzaghi. Kami mengatakan dengan keyakinan, mengapa PSG tidak mencoba menawarkan 40 juta euro ditambah Hakimi? Ini bukan hal yang mustahil, Hakimi tidak melakukannya dengan baik di PSG, dan dia ingin kembali ke Inter, sementara PSG sangat menginginkan Skriniar. Mengapa tidak mencobanya? Tidak perlu biaya untuk mencoba.
Jurnalis asal Brasil, Andersinho Marques meyakini bahwa Inter Milan tak lama lagi bakal merampungkan transfer bek Torino, Gleison Bremer. Menurutnya, Inter semakin dekat untuk menemukan kesepakatan dengan Torino terkait biaya transfer Bremer ke Giuseppe Meazza. Melalui postingan di Twitter, Marques berkomentar singkat terkait semakin dekatnya kepindahan bek berkebangsaan Brasil tersebut ke Inter dengan menambahkan emoji biru dan hitam, warna yang identik dengan Inter. Telah semakin jelas dalam beberapa waktu jika Inter telah mencapai kesepakatan terkait persyaratan personal dengan Bremer. Mereka pun sedang berupaya menemukan kesepakatan dengan Torino yang baru-baru ini dilaporkan menginginkan mahar transfer Bremer sebesar 50 juta euro. Oleh karena itu, Inter mungkin akan menawarkan pemain sebagai bagian dari kesepakatan transfer demi menurunkan permintaan Granata. Bek Inter Milan, Alexander Kolarov telah mengumumkan keputusannya untuk gantung sepatu alias pensiun sebagai pemain sepak bola. Kontrak pemain berusia 36 tahun itu bersama Inter juga segera berakhir di penghujung bulan Juni ini dan dia sudah memutuskan pensiun. Keputusan tersebut dikonfirmasi oleh kantor berita ANSA, "Sekarang saya sudah diproyeksikan menuju kehidupan kedua saya di dunia sepak bola dan untuk alasan ini, segera setelah pengumuman dirilis, saya akan mendaftar di kursus kualifikasi, pertama sebagai scout dan kemudian sebagai direktur olahraga, di Centro Tecnico Federale di Coverciano," kata Kolarov seperti yang dilansir Sport Mediaset. Dia telah memenangkan 11 penghargaan utama di sepanjang karirnya yang panjang, meski musim terakhirnya bersama Inter nyaris tidak mendapat menit bermain karena sudah jelas bahwa kehadirannya di lapangan tidak dibutuhkan lagi. Dia juga mengungkapkan kebahagiaannya dan bersyukur atas segala hal yang telah ia raih selama berkarir sebagai pemain sepak bola, termasuk 2 gelar Liga Primer, Scudetto, Piala FA, 2 Coppa Italia, dan masih banyak lagi. "Hari ini saya mengumumkan pensiun sebagai pemain sepak bola. Saya selalu mengetahui bahwa cepat atau lambat hari ini akan datang dan, meski demikian, saya bersyukur telah berhasil mewujudkan apa yang selalu menjadi impian saya." Gelandang Inter Milan, Arturo Vidal telah mengungkapkan minatnya untuk pindah ke Boca Juniors pada bursa transfer musim panas ini. Kendati demikian, kepindahannya tersebut akan tergantung pada upaya yang dilakukan agennya dengan klub raksasa Argentina tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan media Argentina, Ole, gelandang asal Chili itu ditanya tentang klub manakah yang akan ia bela selanjutnya setelah berpisah dengan Inter Milan. "Saya menyukai Boca Juniors, tetapi semuanya tergantung pada agen saya, Fernando Felicevic," ungkap Vidal, seperti yang dilansir FC Internews. Sang agen sedang mencari sejumlah proposal yang cocok untuk Vidal yang pernah memperkuat tim-tim besar Eropa seperti Barcelona, Juventus dan Bayern Munchen. Ada tawaran menggiurkan dari klub Qatar, Al Rayyan, tetapi kecil kemungkinan dia akan menyetujuinya. Selain itu, klub Brasil, Flamengo juga tetap menjadi salah satu tujuan favoritnya. Bagi kamu yang ketinggalan, silakan simak highlight berita Inter sebelumnya. Zinho van Heusden dilaporkan bakal menjalani latihan pramusim dengan Inter Milan sebelum memutuskan masa depannya. Bek tengah asal Belgia berusia 22 tahun itu segera kembali ke Inter setelah menjalani masa peminjamannya selama semusim di Genoa. Dia pun tidak ingin terburu-buru memutuskan untuk berlabuh ke klub mana lagi pada musim depan. Sebagaimana dilansir Headlatste News, bahwa Van Heusden ingin menjalani latihan pramusim di Appiano Gentil di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi. Ada perkembangan terbaru terkait negosiasi tentang kepulangan Romelu Lukaku ke Inter Milan, bahwa kubu Nerazzurri telah menetapkan ambang batas biaya pinjaman yang akan mereka bayarkan kepada Chelsea. Tawaran awal Inter sebesar 5 juta euro ditolak mentah-mentah oleh The Blues, tetapi negosiasi terus berlanjut antara kedua kubu. Sebagaimana dilansir Calcio Mercato, Nerazzurri sekarang memperingatkan Chelsea bahwa mereka tidak akan menaikkan tawaran lebih dari 8 juta euro terkait biaya pinjaman Lukaku di musim panas ini. Dengan demikian sekarang, kesepakatan pinjaman Lukaku ke Inter tergantung pada Chelsea yang akan memutuskan apakah mereka mau menurunkan tuntunan mereka dari 15 juta euro menjadi 8 juta euro. Inter Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Empoli terkait transfer gelandang Christian Aslani seharga 14 juta euro plus Martin Satriano dengan status pinjaman selama semusim. Kesepakatan Aslani telah rampung, dengan formula pinjaman berbayar 4 juta euro disertai kewajiban pembelian permanen sebesar 10 juta euro di akhir musim jika kondisi tertentu terpenuhi.
Sebagai bagian dari kesepakatan, striker Uruguay berusia 21 tahun, Satriano akan bergabung dengan Empoli dengan status pinjaman setelah menjalani masa peminjaman selama 6 bulan di Stade Brestois. Torino dikabarkan meminta Inter Milan menyerahkan pemain muda Cesare Casade sebagai bagian dari kesepakatan transfer Gleason Bremer. Nerazzurri sendiri memang memiliki kendala untuk mengamankan jasa bek berkebangsaan Brasil tersebut. Mereka diberitakan kesulitan untuk menebus sang pemain yang diberitakan dibanderol dengan mahar transfer sebesar 40 juta euro. AC Monza dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mengontrak bek tengah Inter Milan, Andrea Ranocchia dengan status bebas transfer. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer Italia, Gianluca Di Marzio serta beberapa media Italia, bahwa Ranocchia dan Monza telah setuju untuk mengikat kerjasama berdurasi 2 tahun. AC Monza terus berburu pemain Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Setelah mempermanenkan kiper Michele Di Gregorio, Monza juga berupaya menebus pemain Nerazzurri lainnya, yakni Lorenzo Pirola. Lorenzo Pirola juga memperkuat Monza dengan status pinjaman selama musim lalu. Jika dipermanenkan, maka ia pun akan tetap bermain di skuad asuhan Giovanni Stroppa tersebut.